Puji Tuhan, bersyukurlah kita ada seperti saat ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus berfirman, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya, Mazmur di dalam 1 ayat 3. Dia mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan ia tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Untuk itu, Tuhan sudah menyediakan berkat untuk kita. Tinggal mengambil, saudara-saudara. Tinggal mengambil saja. Mengambilnya dengan apa? Hanya dengan mendengarkan, memelihara, percaya atau mengimani, dan melakukan firman Tuhan. Maka apa yang saudara harapkan, apa yang sudah disediakan Tuhan, itu akan saudara ambil menjadi berkat kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur kalau pada saat ini Tuhan, pada saat ini kami boleh datang kepada Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kami. Firman Tuhan yang memberkati kami. Firman Tuhan yang menambahkan iman kami. Dan firman Tuhan yang menuntun kami. Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menolong kepada kami. Semua yang mendengar supaya mendapat firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita baca teks firman Tuhan. Pendek saja. Di dalam Roma 12 ayat 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada kalimat syair yang sering kita dengar, saudara-saudara. Yang sering kita dengar diungkapkan dalam nyanyian-nyanyian, ya sering kita dengar. Ternyata hanya sampai di. Ada juga syair lain yang hampir sama. Jangan hanya bermanis di bibir saja. Arti syair manis di bibir atau hanya sampai di bibir adalah suka berbohong, suka mengada-ngada, tidak berbicara sesuai dengan fakta. Apa yang diucapkan di bibir beda dengan yang ada dalam hatinya. Hidup ini jangan hanya sampai di bibir, saudara-saudara, atau jangan hanya bermanis bibir saja. Karena hidup yang demikian tidak ada maknanya. Lebih baik berbicara apa adanya, sesuai dengan yang ada di hati. Apalagi setelah kita memperoleh anugerah Roh Kudus memenuhi hidup kita, yang sungguh-sungguh merindukan kuasa Tuhan, tentu kita berjanji, berkomitmen dengan kekuatan Tuhan, mengobarkan api Roh Kudus dan tidak membiarkan padam. Karena kita sudah mendapatkan Roh itu. Kita sudah dipenuhi dengan Roh itu. Dengan sendirinya Roh itu ya akan mengorbankan. Terus hati kita berkobar-kobar. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saudara-saudara, judul firman Tuhan, kobarkan api rohmu dan jangan biarkan padam. Lalu bagaimana api Roh Kudus selalu berkorban dan tidak dibiarkan padam? Bagaimana
Bagaimana caranya? Caranya adalah jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Seperti yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 11a. Jangan hendaklah kerajinanmu kendor. Banyak orang pada awal melayani Tuhan begitu antusias, menggebu-gebu. Lambat laun semangat itu menjadi kendor, dan sedikit demi sedikit akhirnya menjadi luntur. Berbagai alasan dipakai untuk menolak secara halus tugas yang diberikan kepadanya. Saudara, komitmen awal mulai menjadi berkurang, bahkan sudah dilupakan. Komitmen adalah sebuah janji yang menyatakan kesanggupan untuk melakukan sesuatu secara terus-menerus dan berkesinambungan. Paulus adalah salah satu teladan dalam berkomitmen untuk melayani Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati adalah milik Tuhan. Itu kata Paulus. Itu komitmen Paulus. Dan Paulus juga berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kita punya upah, saudara. Jerih payah kita itu tidak sia-sia. Ya, kita punya upah yang luar biasa. Paulus pernah mengingatkan melalui suratnya kepada Arkhipus, yang banyak ditafsirkan sebagai putra dari Filemon. Dia masih muda, saudara-saudara, dan dipercaya memimpin umat. Ya, dipercaya memimpin umat. Pelayanan yang dia terima dalam Tuhan dijalankan dengan sepenuhnya. Demikian juga kita diingatkan, saudara-saudara, diingatkan agar apapun pelayanan yang diberikan kepada Tuhan kepada kita, hendaknya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan sebaik-baiknya. Tanpa komitmen yang kuat, sulit bagi kita untuk bertahan lama dalam melayani Tuhan. Apalagi jika kita diberkati dalam pekerjaan, usaha dan karir kita pasti disibukkan. Ya, kita pasti disibukkan dengan segala urusan pekerjaan dan urusan kita dan usaha kita. Dan biasanya kalau kita disuruh memilih atau ke gereja atau melakukan sesuatu yang penting yang berhubungan dengan pekerjaan atau usaha kita akan memilih mengutamakan pekerjaan atau usaha kita. Syair awal tadi mengingatkan kita jangan hanya sampai di bibir. Bagaimana Roh Kudus agar selalu berkobar dan tidak dibiarkan padam? Caranya adalah biarkan rohmu menyala-nyala. Biarkan. Jangan dipadamkan, jangan ditekan, tapi biarkan dia bekerja. Roma 12 ayat 11b. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ayat ini menyiratkan roh menyala-nyala itu ada 3 unsur. Jangan malas, jangan suam-suam kuku, dan jangan berhenti berbuat baik. Ya, jangan berhenti berbuat baik. Rohmu menyala itu jangan malas. Ya,
Rohmu yang menyala-nyala itu jangan malas. Tadi kita sudah mengatakan jangan malas. Ada 3 unsur roh yang menyala-nyala itu. Yang pertama, rohmu menyala-nyala itu jangan malas. Semua sudah pernah lihat semut. Amsal 30 ayat 24 sampai 25. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi ini, tetapi sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Dia selalu menyediakan makanannya di musim panas. Tuhan ajarkan, ayo belajar dari semut yang kecil. Suatu kumpulan yang besar, kalau Tuhan suruh kita belajar dari sesuatu yang kecil dan lemah, berarti ada sesuatu yang berharga dari semut itu. Kumpulan semut ini mempersiapkan makanannya pada waktu musim panas. Mereka tahu satu kali kelak akan terjadi musim dingin, musim hujan. Ya, untuk itu mereka mempersiapkan diri supaya nanti pada musim dingin, pada musim hujan, mereka tidak mengalami kelaparan karena mereka sudah bekerja pada musim panas. Mereka membekali diri dengan makanan. Tuhan katakan, selama masih musim panas, selama kita masih kuat dan sehat, selama masih kita bisa membaca firman Tuhan, mata kita masih terang. Selama mulut kita masih bisa memuji Tuhan, selama kita masih berdoa, Tuhan bilang, ayo lakukan. Selama saudara masih kuat, ayo melayani Tuhan. Jangan nanti sesudah ada di ICU, selang di mana-mana, baru katakan mau melayani Tuhan. Terlambat. Selama masih bisa, selama masih musim panas, ayo terus mencari Tuhan, saudara-saudara. Saya percaya, sesuai dengan janji Tuhan, kita yang mencari Tuhan pasti akan diberkati berlimpah-limpah. Mari selama masih bisa, kita simpan terus, kita tambah-tambahkan terus firman Tuhan dalam diri kita. Yang kedua, tadi dikatakan rohmu menyala, itu artinya jangan suam-suam kuku. Ya, jangan suam-suam kuku. Di dalam Wahyu 3 ayat 15 dan 16, mari kita baca. Aku tahu segala pekerjaan, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini adalah pesan yang diberikan kepada gereja di Laodikia. Tidak dingin dan tidak panas. Ini berbicara mengenai gereja atau pribadi yang tidak pernah berubah. Orang Kristen ini, ya, seperti ini, ya, bisa saya sebut seperti Kristen kursi goyang, ya, Kristen kursi goyang atau Kristen kereta api langsir, maju mundur, ya, itu terus, tapi tetap di tempat, tapi tidak pernah mau berubah. Jangan tidak mau berubah. Ada seorang yang mengatakan dirinya tidak bisa berubah. Aku tidak bisa berubah. Dari sononya sudah begitu. Memang sudah dari sananya pemarah. Malah dia bangga kalau dia itu pemarah. Saudara, jangan bangga dengan karakter yang tidak baik. Kita harus buang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, rohmu menyala itu artinya
jangan berhenti berbuat baik. Ya, jangan berhenti berbuat baik. Dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10, saudara-saudara, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Saat ini, saudara masih mengikuti gereja virtual Gabriel. Bagaimana Roh Kudus selalu berkorban dan tidak dibiarkan padam. Tetaplah semangat melayani Tuhan. Ya, tetaplah semangat melayani Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 11c, dan layanilah Tuhan. Karena hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Filipi 1 ayat 21. Berbicara tentang pelayanan pekerjaan Tuhan, bukan berbicara tentang pilihan atau selera. Ada banyak orang Kristen ya yang mau melayani Tuhan, tapi masih pilih-pilih jenis pelayanannya. Ada pula yang melayani Tuhan kalau dia mood, ya hatinya tenang, damai, ya gembira. Maksudnya kalau kondisi hatinya lagi happy, mereka tampak giat melayani. Tetapi kalau sedang terbentur kendala atau masalah, mereka tampak ogah-ogahan melayani Tuhan dan bahkan berhenti melayani. Ya, berhenti melayani. Melayani Tuhan adalah sebuah wujud ketaatan dan kerendahan hati untuk melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Mengingat hanya sedikit waktu lagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya akan tiba, maka kita harus menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaannya Dia yang mengutus kita. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9 ayat 4. Yang harus diperhatikan adalah melayani Tuhan tidak bisa dilakukan secara asal-asalan, tanpa kesiapan hati. Jangan asal melayani atau terburu-buru terlibat dalam suatu pelayanan jika pada akhirnya kita tidak setia dan tekun melakukannya. Kasih setia adalah kunci bagi kita untuk dapat melayani seumur hidup. Tidak sedikit orang Kristen pada awalnya tampak antusias dalam melayani Tuhan. Begitu dihadapkan pada tantangan, greget mereka dalam melayani mereka surut, dan akhirnya mereka pun mundur dari pelayanan. Pelayanan yang mereka lakukan tidak didasari oleh kasih kepada Tuhan. Di dalam Wahyu 2 ayat 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Sekali lagi, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku, saudara-saudara, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji nama Tuhan. Kesimpulannya, bagaimana api Roh Kudus selalu berkobar dan tidak dibiarkan padam. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kalau kerajinanmu sudah kendor, api
Roh Kudus itu lama-lama akan padam. Ya, biarkan rohmu menyala-nyala. Jangan dipadamkan, jangan ditekan, biar menyala. Apa kehendak daripada roh? Ya, turuti saja, turuti saja. Yang ketiga, tetaplah semangat melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau sudah memberikan Roh Kudus bagi kami. Tetapi ketika Roh Kudus itu sudah kami terima, sudah memenuhi kami, biarlah Roh Kudus itu tidak kami biarkan padam. Dia tetap menyala-nyala. Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah jangan kami kendor dalam kerajinan kami. Jangan kami tidak membiarkan roh menyala-nyala. Dan biarlah tetap semangat melayani Tuhan. Tuhan akan memberkati. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang sudah terlibat dalam pelayanan, upahmu besar di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, saat ini berkat Tuhan sudah disiapkan kepada kita. Ya, tinggal mengambil asal kita percaya. Asal kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkat itu akan datang kepada kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin.